Fire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Ian, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai kenapa perubahan bentuk bayangan oleh sinar matahari dapat terjadi dan proses perubahan bayangan di pagi, siang, dan sore hari. Nah, teman-teman, pembahasan kita kali ini masuk kepada subtema kenampakan matahari dan kegunaan panas dan cahaya matahari. Namun kali ini Bapak hanya akan membahas mengenai bentuk bayangan dan proses terjadinya bayangan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai sesuatu yang baik, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan hal yang baik. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dimulai. Baik anak-anak, berdoa dicukupkan, mari kita memasuki pembelajaran. Lebih jauh mengenai bayangan, Bapak akan membahas dulu nih mengenai kenampakan matahari pada pagi, siang, dan sore hari. Nah, baik anak-anak, seperti yang kita ketahui kan, pada pagi hari, matahari itu terbit di sebelah timur. Dan pada siang hari, matahari berada di atas kita. Dan pada sore hari, saatnya matahari terbenam, yaitu di arah barat. Nah, anak-anak, pada saat keadaan atau kenampakan matahari di pagi, siang, dan sore hari, matahari membentuk bayang-bayang. Nah, apa itu bayangan dan apa yang bisa menyebabkan bayangan dapat terjadi? Nah, baik anak-anak, jadi sekarang kita membahas dulu mengenai apa yang membentuk bayangan. Nah, jadi bayangan itu terjadi atau terbentuk ketika sinar terhalang oleh suatu benda dan tidak dapat menembus benda tersebut. Contohnya itu adalah saat sinar matahari menyinari tubuh kita atau menyinari suatu benda, sinarnya itu terhalang oleh tubuh kita, sehingga sinar matahari membentuk bayangan tubuh kita di atas permukaan jalan maupun di permukaan tanah. Nah, anak-anak, dapat kita lihat contohnya ketika pohon yang disinari oleh sinar matahari, maka sinar yang tidak dapat menembus pohon tersebut akan membentuk suatu bayangan di bawahnya. Nah, itu merupakan proses terjadinya suatu bayangan. Nah, anak-anak, bukan hanya sinar matahari saja yang bisa menghasilkan bayangan. Masih ada benda-benda lain yang bisa menghasilkan bayangan. Nah, syarat bagi benda yang dapat menghasilkan bayangan adalah benda itu dapat bersinar. Contohnya seperti senter dan lampu. Nah, anak-anak gimana? Sudah mengetahui kan bagaimana proses terjadinya bayangan? Sekarang kita akan membahas posisi bayangan atau kenampakan bayangan pada saat pagi, siang, dan sore hari. Baik anak-anak, kita akan membahas dulu mengenai kenampakan bayangan pada pagi hari. Di mana pada pagi hari posisi matahari berada di sebelah timur. Nah, posisi matahari berada di sebelah timur sehingga benda menghasilkan bayangannya itu ke sebelah barat. Dan posisi bayangannya itu lebih panjang. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai posisi bayangan pada saat siang hari. Berbeda dengan pagi hari, yang dimana pada saat pagi hari bayangan itu terlihat lebih panjang. Nah, berbeda dengan pada saat siang hari di mana bayangan itu terlihat lebih pendek. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena pada saat siang hari matahari tepat berada di atas kita sehingga bayangannya itu menjadi lebih pendek. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai posisi bayangan pada saat sore hari. Yang dimana pada saat sore hari matahari sudah mau mulai tenggelam dan matahari berada di sebelah barat. Matahari berada di sebelah barat sehingga menyebabkan benda yang disinari oleh sinar matahari bayangannya berada di sebelah timur. Dan seperti pada saat pagi hari, si bayangan pada saat sore hari lebih panjang. Nah, anak-anak, Bapak akan membandingkan dulu nih kenampakan bayangan pada saat
pagi, siang, dan sore hari. Yang dimana pada saat pagi hari bayangan itu terlihat lebih panjang dan posisinya berada ke sebelah barat karena matahari terbit di timur. Dan pada siang hari posisi bayangan itu terlihat lebih pendek karena matahari berada di atas kita. Sedangkan pada saat sore hari bayangan sama panjangnya dengan pagi hari dan posisi bayangannya mengarah ke sebelah timur karena matahari berada di sebelah barat. Nah, jadi anak-anak, posisi matahari mempengaruhi panjangnya suatu bayangan. Contohnya pada saat siang hari bayangan terlihat lebih pendek dibandingkan dengan pada saat pagi dan sore hari. Nah, anak-anak, pergantian waktu juga mempengaruhi bayangan yang dimana ketika pagi menjelang siang hari, posisi bayangan yang tadinya memanjang akan terus memendek. Nah, begitu juga pada saat siang menuju sore hari, di mana posisi bayangan yang memendek akan lama-kelamaan menjadi memanjang karena posisi mataharinya bergeser dari atas kita menuju ke sebelah barat. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu mengenai proses terjadinya suatu bayangan dan kenampakan bayangan pada pagi, siang, dan sore hari. Bayangan itu terjadi ketika suatu sinar atau suatu cahaya, contohnya adalah cahaya matahari yang tidak dapat menembus suatu benda. Nah, si benda yang tidak tertembus ini akan membentuk suatu bayangan. Jadi bayangan itu terbentuk ketika suatu sinar yang tidak dapat menembus suatu benda, sehingga benda tersebut menghasilkan suatu bayangan. Selanjutnya mengenai posisi bayangan pada saat pagi, siang, dan sore hari. Posisi bayangan pada saat pagi hari, bayangan terlihat lebih panjang dan mengarah ke sebelah barat. Pada saat siang hari, bayangan terlihat lebih pendek karena matahari berada di atas kita. Dan pada saat sore hari, sama halnya dengan pagi hari, bayangan terlihat lebih panjang dan mengarah ke sebelah timur. Baik anak-anak, alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah memasuki akhir pembelajaran yang dimana tadi kita membahas mengenai proses terjadinya suatu bayangan dan proses kenampakan bayangan pada pagi, siang, dan sore hari. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa berguna bagi kita semua. Mungkin sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.